terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir SAG MPD. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Hajah Husniatus Salamah Zainiati MPD. Dan yang sangat saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan, nama saya Hendra Prata, SPDI. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 41 Atap Konang, Bangkalan, yang beralamatkan di Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Dan hari ini saya akan melaksanakan UKM PPG atau UKIN uji kinerja, membuat video pembelajaran real sebagai syarat kelulusan saya sebagai mahasiswa PPG tahun 2024 batch 1 ini. Semoga, mohon doa restunya, semoga saya lulus di ujian kinerja ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebagai bagian dari kenyamanan dari pembelajaran kita, terlebih dahulu tolong dicek kanan kiri kalian apakah masih ada sampah kecil yang masih berserakan. Kalau ada, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Gak ada ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita sambil menundukkan kepala seraya memohon ampun kepada Sang Pencipta agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam belajar. Silakan Ananda Rizal memimpin doa untuk kita semua. Terima kasih Ananda Rizal sudah memimpin doa, dan semoga doa yang telah kita panjatkan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke Ananda Soleh dan Soleha, sebelum kita mulai kelas kita absen dulu. Nah, nanti Bapak akan panggil nama kalian, tolong kalian jawab dengan keras ya. Kalian nanti lihat di layar monitornya. Al-Farisi hadir. Ahmad Faisal hadir. Alvin hadir. Amelia hadir. Asifa hadir. Ella hadir. Fathur Rosi hadir. Hasanah hadir. Hasanah hadir. Khairul Anam Hadir, Pak. Khairunisa Hadir. baik. Alhamdulillah banyak yang hadir hari ini. Bapak harap kita semua siap untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu kita tepu PAI. Masih ingat tepu PAI?
Bagus. Yuk. Kalian lihat di layar monitor ya. 1, 2, 3. Tepuk PAI. Iman, Islam, ihsan, PAI selalu di hati. Bagus. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta. Kalian berdiri dulu. Yuk, berdiri semua, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, Ananda Soleh dan Soleha, sebagai pembuka dari pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Jadi Ananda Soleh dan Soleha, manfaat membaca surah Al-Ikhlas adalah menguatkan iman dan keyakinan, meningkatkan ketulusan dalam belajar, dan masih banyak yang lainnya. Jadi oleh karena itu, sering-seringlah kalian membaca surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama saat akan menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti saat ini sebelum belajar. Ananda Soleh dan Soleha, sebelum kita melanjutkan ke materi yang baru, mari kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada materi minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat tentang topik pelajaran sebelumnya? Kemarin kita telah mempelajari materi tentang hari akhir. Coba Bapak mau tanya, apa definisi dari hari akhir? Definisi hari akhir itu apa? Hari akhir juga dikenal sebagai hari kiamat dalam ajaran Islam, adalah hari di mana seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Ya, definisi hari akhir itu adalah berakhirnya dunia dan isinya. Satu lagi, apa yang dimaksud dengan kiamat sughro? Apa yang dimaksud dengan kiamat sughro? Yo, ada? Silakan. Langsung.
Kiamat Sugra adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang menandakan akhir hidupnya seseorang atau kelompok orang. Sudah? Baik. Jadi kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang menandakan akhir kehidupan seorang atau kelompok orang, tetapi bukan dari akhir segalanya. Beda dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro adalah berakhir segalanya, kalau kiamat sugro adalah hanya sebagian kecil. Contohnya apa? Kematian seseorang, terus bencana alam, terus hilangnya ilmu dan moralitas. Itu adalah contoh dari kiamat sugro. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat dengan materi minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami pengertian Nabi dan Rasul. Terus mendalami salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Ayub. Nah, Bapak berharap dari tujuan pembelajaran hari ini kalian semua dapat memahami pengertian Nabi dan Rasul, membedakan antara Nabi dan Rasul, serta memahami bagaimana Allah mengutus mereka untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Nah, dan serta bisa mempelajari kisah tauladan dari Nabi Ayub. Jadi setelah ini kalian diharapkan bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh para Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada dari kalian yang mau menyebutkan, mengartikan apa itu Nabi dan apa itu Rasul? Oke, silakan. Samsul Hadi, yo. Coba, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi berasal dari kata naba yang artinya ditinggikan atau naba yang berarti berita. Terus, Nabi adalah utusan Allah. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. baik, alhamdulillah, luar biasa. Ananda Samsul Hadi sudah menjelaskan tentang pengertian Nabi. Jadi Nabi berasal dari kata yang artinya ditinggikan, atau naba'ah yang artinya beri. Nabi adalah utusan Nabi mendapat wahyu dari Nabi ialah seorang laki-laki utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat. Nah, seorang nabi belum tentu rasul. Nah, baik. Anda soleh dan soleha, sekarang kita akan menonton video yang sangat menarik. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini dengan baik, karena video ini membantu kalian memahami materi yang akan kita kerjakan. Oke. Mari kita tonton video pembelajaran ini bersama-sama, karena setelah nonton video ini kita akan membahas beberapa pertanyaan terkait isinya serta tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang sangat berat. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan, anaknya berjumlah 12 orang dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri cantik yang soleh serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Itu dirinya mengangkat nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun,
tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Dan inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Ayub alaihissalam. Ketika usia 50 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian. Kemudian Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya anak dan kulitnya dari kepala 4 bulan. Tidak akhirnya berlantai. Penyakit ini dikatakan adalah penyakit yang menular. Cerita tentang kebenaran Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri. Sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba angkat rumah Nabi Ayub berubah dan mereka kedua anak Nabi Ayub bisa semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan anak dan bapa, sehingga semua orang yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan tubuhnya yang ikut hancur. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam nikahan, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Maka Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pikiran negeri yang jauh, karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Namun bagaimanakah keadaan Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu selama 18 tahun. Namun biasanya, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi telah bersedia dengan cara kita berobat dan berbicara. Di pikiran negeri, Nabi Ayub meninggalkan dua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpengaruh dan tidak dapat miskin. Dia tetap setia menemani Nabi Ayub, mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari, sebelum Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Ayub, sudah 18 tahun saya tidak bekerja. Bagaimana jika Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan dari penyakit ini? Tentu saja, cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi ke Allah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan miskin?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Itu Nabi Ayub kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata lagi, "Aku masih kali untuk minta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha Melihat, tidak perlu mengeluh atau memberitahu. Allah tahu bagaimana kondisi kita. Selama 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan bahasa yang tepat dan bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa bersifatu beribu. Sesungguhnya aku sudah menciptakan penyakit dan berdoa yang Maha Penyayang. Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Entah akan disebutkan atau tidak, Nabi Ayub tetap akan tinggal dan sabar setelah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dialah sebaik-baik manusia. Sungguh dia akan taat kepada Allah." Doa Islam ayat 55. Segera
Kemudian di hari ketiga, istri dari Alif Habib dan sejak saat itu, sudah baik disediakan melahirkan anak kita. Sehingga Allah SWT memberikan kepada Nabi Ayub lalu ditentukan akan selalu membuatkan kebaikan yang tak terkira. Sehingga Allah disawab, mudah-mudahan semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Setelah menonton video barusan, Bapak ingin bertanya, siapakah Nabi Ayub dan apa peran pentingnya dalam sejarah Islam? Ada yang tahu? Oh, Aisyah. Aisyah ya, silakan dijawab. Nabi Ayub As-Salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah yang dikenal dalam sejarah Islam. Nabi Ayub merupakan keturunan Nabi Ibrahim As-Salam dan berasal dari keluarga yang soleh. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat taat, kaya, dan dihormati di kalangannya masyarakat. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Aisyah. Oke. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan melakukan tugas kelompok yang menarik. Ya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar kalian, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Nah, dan tugas kalian adalah menganalisis permasalahan tentang kisah Nabi Ayub atau permasalahan kisah Nabi dan Rasul yang lainnya dengan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Ya. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Yo, silakan.
pastikan Anda soleh dan soleha, kalian sudah menentukan kelompok berdasarkan dengan minat dan gaya belajar kalian. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi kira-kira tugas apa yang akan kalian buat. Silakan berdiskusi dulu. Siap, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah kalian tentukan dalam waktu pengerjaan tugas 25 menit.
Ananda Soleh dan Soleha, waktu pengerjaan tugas kelompoknya sudah habis. Silakan sekarang perwakilan dari kelompok visual dulu untuk mempresentasikan hasil karyanya dan nanti dilanjutkan dengan yang lainnya. Betul kekuatan di tengah ujian. Kutipan dalam Al-Quran, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surah Al-Anbiya 83. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Bagus. Selanjutnya kelompok auditori, silakan. Kata keluarga yang besar dan kesehatan yang baik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dalam percobaan yang luar biasa. Nabi Ayub kehilangan seluruh harta kekayaannya, anak-anaknya meninggal, dan ia menderita penyakit kulit yang parah selama bertahun-tahun. Meski demikian, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh atau putus asa. Dari kelompok auditori membuat rangkuman sejarah singkat dari kisah Nabi Ayub ya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Bagus. Selanjutnya silakan kelompok kinestetik untuk maju ke depan mempresentasikan hasil tugas kalian. Nabi Ibrahim Assalam, ujian pengorbanan anak. Nabi Ibrahim Assalam menghadapi ujian luar biasa ketika Allah memerintahkannya untuk mengembali putranya, yaitu Nabi Ismail. Baiklah Ananda Soleh dan Soleha, terima kasih atas presentasinya. Ya, kalian sudah menyampaikan materi dengan sangat baik dan Bapak juga sangat senang melihat bagaimana kalian bekerja sama dengan kelompok kalian. Tepuk 3. Tepuk 4. Benar itu tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan. Aduh, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Dah, selanjutnya sekarang Bapak ingin mendengar pendapat kalian. Apakah ada di antara kalian yang memiliki pertanyaan atau pandangan lain tentang solusi yang telah kita diskusikan tadi? Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, silakan diutarakan. Yo. Pak, saya ingin bertanya. Saya merasa ketika bekerja secara mandiri, saya bisa lebih fokus, lebih baik. Jawabannya adalah kerja mandiri itu memungkinkan konsentrasi yang lebih dalam, ya. Sementara kerja kelompok menawarkan variasi ide yang lebih luas. Mungkin ada salah satu dari kelompok kalian yang ingin memberikan saran atau mau komentar terkait hasil karya yang sudah dikerjakan dari kelompok lain. Pak, saran saya untuk kelompok kinestetik agar setiap anggota kelompoknya lebih terlihat aktif lagi dalam setiap tugas kelompoknya. Soalnya tadi saya lihat kelompok kinestetik masih kurang kompak, tapi saya mengapresiasikan dari hasil karyanya karena tugasnya sudah sesuai dengan apa yang diperintah oleh Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok auditori ya. Jadi kelompok auditori memberikan saran dan komentar kepada kelompok kinestetik. Kelompok auditori memberikan saran dan komentarnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik. Baik Ananda Soleh dan Soleha, kalian telah melaksanakan pekerjaan yang sangat baik dalam memahami materi tentang Nabi dan Rasul serta kisah Nabi Ayub. Bapak sangat senang melihat bagaimana kalian bisa mengaitkan peran Nabi dan Rasul dengan contoh nyata dari kehidupan Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Ujian dan cobaan adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Namun seperti yang telah kita pelajari dari Nabi Ayub dan Nabi yang lainnya,
kesabaran dan keimanan adalah kunci untuk menghadapinya. Nabi Ayub tidak hanya bertahan, ya, Nabi Ayub tidak hanya bertahan dalam cobaan, tetapi juga tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah, yang akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, kalian harus ingat bahwa setiap ujian dalam hidup kita memiliki maksud dan tujuan yang lebih besar. Allah tidak memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Jadi, ketika kita menghadapi tantangan, mari kita selalu ingat untuk bersabar, berdoa, dan tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita semua. Baiklah, Ananda soleh dan soleha, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Mungkin dari kalian ada yang bisa memulai dengan menyampaikan beberapa poin utama dari pembelajaran kita hari ini. Yo, ya, silakan Lutfia. Sangat penting dalam membimbing umat menuju kebenaran. Oke, bagus. Terima kasih Ananda Lutfia sudah memberikan kesimpulan. Ananda soleh dan soleha, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin menjelaskan beberapa manfaat penting dari pembelajaran yang telah kita lakukan bersama. Ya, materi tentang pengertian Nabi dan Rasul dan menganalisis kisah Nabi Ayub bukan hanya sekedar pengetahuan yang harus kalian hafal. Akan tetapi lebih dari itu. Kenapa? Sebab materi ini memiliki makna mendalam yang sangat bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian. Contohnya yang pertama adalah memahami peran Nabi dan Rasul. Yang kedua, menguatkan iman dan ketakwaan kita serta mengembangkan sikap sabar dan tabah. Apa yang kalian pelajari hari ini bisa menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, kisah Nabi Ayub dan kisah Nabi yang lainnya jadikan sebagai sumber inspirasi, ya, jadikan sebagai sumber inspirasi, dan semoga kalian bisa meneladani kesabaran serta keimanan beliau dalam setiap langkah hidup kalian. Ya, kuat dan lebih beriman setiap harinya. Baik, Ananda soleh dan soleha, setelah kita menyelesaikan pembelajaran tentang pengertian Nabi dan Rasul serta menganalisis kisah Nabi Ayub, tugas kita selanjutnya adalah apa? Tugas kita minggu depan yaitu mempelajari materi Asmaul Husna. Ada yang tahu nama-nama Asmaul Husna yang pernah kalian dengar mungkin? Oke, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan penuh makna, ya. Oke. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan penuh makna. Ananda soleh dan soleha, Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar nama, akan tetapi Asmaul Husna itu juga mencerminkan sifat-sifat Allah yang penting untuk kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Baik Ananda soleh dan soleha, sebelum pelajaran kita akhiri, Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak harap kalian semuanya ini mendapatkan banyak pelajaran berharga dari materi yang telah kita bahas barusan, ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu kepada
Ananda Rizal, silakan dipimpin lagi doanya untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillah. Wal asri Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi